Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, sehingga kita masih diberi kekuatan menjalankan tupoksi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salat berjamaah 5 waktu di masjid. Sallu kama sallati. Salatlah sebagaimana aku salat. Itulah hadis Nabi. Sallu kama sallati. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nabi salat 5 waktu berjamaah di masjid, dan tidak pernah tidak berjamaah di masjid karena rumahnya Nabi adalah di samping sebelahan dengan mihrab masjid, sehingga orang yang sholat sendirian 5 waktu di rumah tertolak, tidak mengikuti sunnah Nabi, tertolak. Karena jelas ini sholatnya sebagaimana aku sholat. Sholat Nabi di mana? Berjamaah, sholat 5 waktu di masjid. Ya, kita berjamaah sholat di masjid. Itu dalilnya bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah fardu ain di masjid. Yang tidak di masjid tertolak dan dianggap sia-sia. Itu untuk sholat berjamaah 5 waktu saja. Kalau tahajud, sunnah-sunnah lain bisa di rumah itu. Supaya jangan salah, sehingga usul fikih mengatakan sholatlah kama sholati, sebagaimana aku sholat. Ya, Nabi sholat di masjid, ya tentu kita juga harus di masjid. Yang tidak sholat di masjid tentu tertolak, bid'ah. Nah, ini khusus untuk sholat 5 waktu. Khusus untuk sholat 5 waktu saja. Sia-sia. Karena dia tidak mengikuti dalil fikih. Dalilnya apa? Sholat 5 waktu berjamaah. Sholatlah seperti aku sholat, kata Nabi. Sehingganya wajib hukumnya sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini tidak main-main ini. Banyak yang salah kaprah para ahli fikih, salah kaprah. Enggak apa-apa sholat di rumah 5 waktu. Tidak bisa, dalilnya dari mana itu? Nanti mulutnya dicor oleh neraka, api neraka, logam, dicor mulutnya nanti kalau mengatakan sholat 5 waktu di rumah itu sah. Tidak sah, batal mereka, tertolak karena tidak mengikuti dalil asli. Dalil usul fikih sholat itu apa? Tidak ada di Al-Quran itu tata cara sholat. Tidak ada.
Yang ada di hadis. Hadis apa? Hadis tindakan Rasul. Amal tindakan Rasul. Itu juga hadis. Sehingga sahabat melihat Nabi sholat, ditulislah tata cara sholat. Itu namanya hadis juga. Biarpun Nabi tidak mengucapkan sholat, ruku, pertama takbiratul ihram, berdiri, i'tidal dan lain-lain sampai salam. Tapi hadis itu apa? Ucapan dan tindakan Nabi. Tindakan, ucapan dan tingkah laku Nabi. Itu hadis. Sehingga diceritakan riwayat Nabi begini oleh sahabat, itu hadis. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya mumpung belum uzur, mari hayalah sholat, kita ke masjid. Itulah sahnya sholat 5 waktu di situ. Sahnya sholat 5 waktu. Jumhur ulama mengatakan, dan itu hadis. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Aku sholat ruku, ya ruku. Aku sholat di masjid, ya di masjid dong. Untuk 5 waktu. Ini pendengar yang rahmati Allah. Sehingga saya simpulkan, yang tidak sholat waktu di masjid itu tertolak, tidak diterima oleh Allah, karena dia menyalahi, menistakan hadis Nabi itu. Sholatlah sebagaimana aku sholat waktu sholat. Sholat Nabi sholat waktu di masjid, ya di masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kita sangat tidak tahu. Kita sangat minim informasi ini mengenai sholat 5 waktu berjamaah di masjid adalah wajib, fardu ain lagi. Laki perempuan di masjid. Iya, itulah kesalahan fatal umat Islam, sehingga umat Islam ini dibantai oleh umat lain. Di Kamboja dibantai oleh Pol Pot, di Rusia dibantai oleh Stalin, dibantai semua. Di Cordoba, Asia Barat dibantai juga oleh Ratu Isabella dan Raja Philip. Kemudian di Asia Timur, di Irak, oleh daripada Genghis Khan, kebaikan Mongol, pasukan Mongol, habis jutaan bantai. Ini kenapa? Karena manusia telah menistakan la dina la ya'budun, tidak ada agama, tidak ada penyembahan. Penyembahan apa? Salat 5 waktu seperti Nabi di jamaah. Itulah. Jadi bagi mereka yang menihilkan agama, itu adalah orang yang menihilkan juga salat berjamaah di masjid, meniadakan agama itu. Agama itu ritual. Definisi agama itu ritual penyembahan, titik. Otentik definisi adin adalah penyembahan, ritual, sholat. Sehingga ladina lah, ya ampun, tidak ada agama, tidak ada penyembahan. Ini yang harus kita ketahui para pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga saya prihatin, jangan-jangan sholat bapak di rumah ditolak oleh Allah karena tidak mengikuti syariat Rasulullah. Ya, syariat Rasulullah di masjid loh. Tertolaklah. Saya katakan sudah tertolak. Saya katakan berdasarkan jumhur ulama tidak sah sholat waktu kecuali di masjid sesuai dengan Nabi. Hadis Nabi, kebiasaan Nabi, sholat sebagaimana aku sholat. Itu pendengar, hati-hati.
Sehingga kita harus membudayakan sholat berjamaah di masjid, karena itu adalah tuntunan syariatnya begitu, fikihnya begitu. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita bisa diberkahi oleh Allah, negeri ini diberkahi oleh Allah. Saat umat berduyun-duyun ke masjid, hayya 'alas sholat, ke masjid menyembah Allah. Kaum-kaum lain yang tidak menyembah Allah dilaknat juga, bukan juga dilaknat, diazab. Kaum Nabi Musa, Bani Israel tidak sholat di hari Sabat, dia dijadikan kera semua, na'udzubillah, semua yang tidak berjamaah ibadah hari Sabat. Umat-umat lain juga diancam, diazab semua, mati semua. Juga umat Islam mati semua, dibantai oleh umat lain karena masjid sudah tragis, sudah tidak ada lagi suara azan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah misalnya. Tunggu saja azab Allah, kemarahan Allah, tunggu saja ini, pendengar dan rahmati Allah. Tidak main-main ini, tidak main-main ini sholat berjamaah di masjid, tidak main-main. Amalan yang dimana umat Islam yang sungguh-sungguh Muslim hakoni saja yang mampu. Muslim hakon, yang Muslim yang benar-benar Muslim saya yang mampu. Yang lain tidak mampu. Yang munafik tidak mampu. Mereka cuma di bibir saja Islam, di KTP Islam. Hayya 'alas sholat, tidak ada kemampuan. Kenapa? Karena sudah salah didikan dari orang tua. Orang tua tidak membiasakan sholat di masjid. Sehingga itulah, pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita harus dimampukan, seandainya yang harus dimampukan untuk senantiasa diberi kekuatan untuk menjadi daripada ibadah inti, ibadah pokok, usul, pokok-pokok agama. Tidak ada Islam, tidak ada sholat berjamaah di masjid itu. Sehingga pembeda hadis mengatakan pembeda iman dan kafir, Muslim dan kafir itu cuma satu, sholat dan tidak sholat berjamaah di masjid, itu saja. Itu saja, tidak banyak retorika. Karena ad-dinu la dina la ya'budun. Tidak ada agama, tidak ada penyembahan atau sholat berjamaah di 5 waktu di masjid, insyaallah. Amin. Ini pendengar yang rahmati Allah. Banyak mereka yang kaya, yang doktor, yang master, yang sarjana agama, susah amal agama, susah ke masjid mereka. Mereka cuma terputar-putar di rumah, sholat di rumah, tidak pernah sosialisasi berjamaah belum minanas, silaturahim di masjid. Ya, kalau kita kan ketemu, ini pendengar rahmati Allah, keberkahan pertama itu karena kita saling ketemu. Biarpun tidak jabat tangan kita ketemu, bakul lihat di situ, sholat, habis sholat kita ngobrol. Inilah ajaran Nabi, inilah persatuan umat. 5 kali 1 hari itu, bayangkan, kita dipersatukan, jiwa kita, ruh kita, girah kita di dalam tempat suci, yakni masjid. Subhanallah. Ini pendengar yang rahmati Allah, pentingnya daripada sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita akan mendapat, insyaallah, diberi predikat umat Muhammad yang betul-betul menjalankan daripada sunnah-sunnah Muhammad, Nabi Muhammad SAW,
lalu kita mendapat syafaat ini masuk surga tanpa hisab, insyaallah, amin. Ini pendengaran rahmati Allah. Ajaran-ajaran inilah yang banyak dilupakan. Hal sepele kok, sholat berjamaah di masjid adalah hal sepele, tapi sangat sedikit Allah beri nusurah, kekuatan, hidayah untuk menjalankan berjamaah di masjid ini. Syukurlah kita masih berjamaah di masjid, berarti itulah betul-betul umat Muhammad. Tidak usahlah yang lain, itu dulu kita istiqomahkan, itu dulu kita istiqomahkan. Hayya 'ala sholat, kita ke masjid, insyaallah kita umur panjang, terbebas dari penyakit. Iya kan, silaturahim di situ, terbebas dari penyakit karena kita umur panjang. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah pelajaran yang paling tinggi, hikmah yang paling tinggi, yakni sholat berjamaah lima waktu di masjid. Hayya 'ala sholat, kita sahuti. Inilah inti daripada agama. Tanpa kebaktian ini, sholat berjamaah di masjid, kita sudah dianggap kafir, murtad. Itu hadisnya ada itu. Jadi tidak main-main, pendengar rahmati Allah. Di Jawa saja masjid banyak yang kosong, apalagi di Sulawesi, Kalimantan, luar Jawa, Sumatera, tambah lagi. Ini pendengar rahmati Allah, di Jawa saja masjid banyak yang kosong. Ada yang berjamaah tapi cuma 5-10 orang, tidak sampai 1%. Nauzubillah. Sementara penduduk akil balik di situ, dari akil balik usia 13 sampai tua renta, berjumlah ribuan, yang sholat cuma 5. Itulah potret daripada keberkahan suatu balad negeri yang sudah diangkat, dicabut jadi keberkahan Allah. Mereka lebih mensibukkan dunia. Ketika hayya sholat, mereka terlantarkan, tidak mereka hiraukan. Apa ini azan? Mereka mengumpat, mencaci azan. Nauzubillah. Nanti kalau sakratul maut baru dia kalang kabut, menyesal semua ini. Tidak pernah berjamaah di 5 waktu di masjid. Sementara ratusan juta itu mayat-mayat orang muslim ingin dibangkitkan kembali hanya 5 menit atau 10 menit untuk sholat subuh berjamaah. Ini bayangkan, pendengar mati Allah. Sementara kita yang diberi usia kehidupan ini, kesempatan ini, kita sia-siakan itu. Hayya 'ala sholat. Sudah banyak suara-suara loudspeaker azan menggelegar tiap subuh. Hayya 'ala sholat. Kita tidak bisa dibangunkan oleh suara itu. Kenapa? Itulah karena Allah cabut hidayah, kebaikan suatu kaum, karena kaum itu adalah tidak menghiraukan Allah atau menyepelekan Allah, lupa kepada Allah, dan Allah lupakan. Dia mulai hisab, Allah lupakan, tidak beri pertolongan karena dia semasa hidupnya hayya 'ala sholat, tidak pernah ke masjid. Nauzubillah. Inilah barometer seorang muslim. Ketika hayya 'ala sholat kita ke masjid, inilah sumber sakinah, mawaddah, warahmah, keberkahan Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah dakwah yang paling tinggi, yakni menyeru kepada jalan Allah, menyeru kepada manusia untuk mengerjakan 5 waktu berjamaah di masjid. Ini dakwah yang paling tinggi. Sudah inilah inti daripada agama, ini sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Inti daripada agama. Tanpa itu kita sudah dicap murtad atau kafir. Nauzubillah. Cuma 5-10 menit kita sia-siakan. Agama lain itu berjam-jam mereka semuanya di pura,
di kelenteng dan lain-lain. Di gereja mereka berjam-jam bernyanyi, kuat. Kita 5-10 menit saja, na'udzubillah min dzalik. Tidak cukup 1%. Tidak cukup 1% yang berjamaah di masjid. Kenapa itu? Kenapa ini terjadi? Karena keberkahan, tanda-tanda keberkahan sudah dicabut dari suatu negeri. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tausiah yang paling hak yang harus saya sampaikan, yakni mari kita hayya 'alas shalah, kita melangkahkan kaki ke masjid. Bersusah-susah dulu, kita berpayah-payah 5-10 menit kita angkatkan kaki ke masjid, insya Allah setelah kita dicabut nyawanya kita dapat nikmat kubur. Setelah dibangkitkan dari kubur atau yaumil hisab nanti, yaumil mahsyar, kiamat, kita langsung diberi syafaat masuk surga tanpa hisab, insya Allah. Amin. Ini pendengar yang dirahmati Allah, kurang dan lebihnya saya sebagai manusia biasa. Insya Allah kita tutup dengan kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.